Oke guys, jadi kita sudah sampai rumahnya Niklaus. Itu dia. Niklaus ini. Nah, ini siapa, Cok? Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Vincent dan Nama aku Isan. Oke, kita kali ini ada di depan rumah Niklaus ya, teman-teman ya. Loh, ada Niklausnya. Gila. Gile. Lah lu rekam juga? Lah, rekam juga. Lah sama gue juga rekam. Oke, ditunggu vlognya. Ya, perkenalkan namanya siapa? Halo guys, nama aku Jaki. Saya telat, Raja telat, Cok. Bukan Raja Telat sih. Seperkian detik lah. Sekian detik, sekian menit. Oke, pertama C, ini kakakku sendiri ya. Nah, nama kakak siapa? Tahun lulusan CC berapa? Halo, nama aku Altia Riyadi, angkatan 2018, lulus tahun 2022. 2022. Ya. Nah, selanjutnya sih silakan dua-duanya. Oke, kira-kira kakak pekerjaannya sekarang di bidang apa sih di dalam perusahaan? Jadi sekarang di perusahaan aku ini untuk posisinya graphic designer, tapi under marketing team. Jadi marketing team korporasi ya. Operasi. Oke C, jadi ini untuk profil perusahaan itu seperti apa C? Ini yaitu bekerja dalam bidang usaha apa gitu? Aku kerja di nama perusahaannya HR Network. Jadi ini perusahaan headhunting dari Singapura yang kurang lebih seputar human resource dari outsourcing, C-level headhunting, mid management, outsourcing, HRIS, payroll, UR, kurang lebih seperti itu sih. Dalam bentuk jasa berarti kan? Iya, services. Terus kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan dalam perusahaan itu? Seperti jabatan kakaknya. Untuk jabatan aku skill udah pasti graphic design ya. Terus karena perusahaan aku sendiri headquarter di Singapura dan aku usernya itu orang Singapura, jadi English proficiency bagus ya. Nah di situ untung UMN sebelum ada program TOEIC ya. Nah karena skor lumayan tinggi, jadi itu salah satu yang menurut aku bantu sih untuk masuk ke perusahaan aku sekarang. Ini belum ada skill yang khusus ya? Ya. Oke. Ini mengetahui kan perusahaan Singapura pasti komunikasi juga penting kan, jadi aspek yang penting Iya, soft skill. betul. Komunikasi itu netral ya? Ya. Nah, kira-kira nih kalau dalam komunikasi, ngomongin komunikasi, elemen apa aja nih yang dilakukan dalam perusahaan itu misalnya dalam bagian pemasaran marketing gitu, kira-kira elemen adakah teknik-teknik berbicara gitu yang dilakukan? Ini dari perusahaan ke target marketnya kah atau gimana? Bisa dari perusahaan ke target market. Dari perusahaan ke target marketnya, misalnya nih kalau target marketnya kita lagi untuk perusahaan yang sedang mencari C-level gitu ya, CEO dan semacamnya gitu kan. Jadi pasti komunikasinya bahasanya bahasa korporat sekali ya, corporate lingo. Nah kalau misalnya target marketnya ini untuk staffing, outsourcing untuk factory gitu. Kalau untuk factory berarti sama tetap sopan, tapi emang pembawaannya mungkin lebih santai dibandingkan kita berbicara dengan yang C-level ya gitu sih. Ya, tentu saja kan perusahaan menggunakan sosial media kan ya. Kira-kira sosial media apa aja sih yang paling efisien digunakan oleh perusahaan? Karena perusahaanku ini cenderungnya lebih ke B2B ya. Jadi LinkedIn yang paling karena rekrutmen juga ya kan perusahaan rekrutmen. Jadi LinkedIn kemudian Instagram juga, tapi Instagram mungkin nggak sesignifikan LinkedIn. Jadi kemudian WhatsApp juga, di WhatsApp community. Ya, kurang lebih gitu sih. Ada lagi? Nah, ini kan Cici lulusan di kafe ya. Nah, peran ilmu apa gitu yang digunakan diperoleh dari lulusan ilmu UNN kan? Itu yang digunakan nih sekarang berguna dalam subdivisi marketing CC gitu. Yang tugas utama CC sebagai DKV dalam subdivisi marketing gimana? Nah aku ini kebetulan jurusannya DKV branding, kan DKV ada dua ya, yang interactive design sama branding. Nah aku ini masuk ke brand design, jadi corporate branding itu sih yang menurut aku paling kerasa ya, gimana sih cara nampilkan korporasi, bagaimana cara membuat korporasi tampil di masyarakat sesuai arahan dari branding manajernya gitu. Itu sih mungkin ya. Kemudian Inggris juga ngaruh, bahasa asing ya. Berarti dari sejak kuliah itu memang mata kuliah dipilih arahnya ke branding gitu ya? Ya arahnya ke branding. Emang aku niatnya mau jadi corporate in-house designer, makanya pilih branding sih. Oke, menurut kakak Niklaus, prospek dalam marketing ini seperti apa sih? Prospek marketing, menurut aku sih marketing asal dibutuhkan ya, company apapun itu. Mungkin bedanya di skalanya, skala kecil, skala besar itu kan. Kayak marketing something kan pasti orang-orang tahu kayak, oh ini marketing gacor banget ya, gede banget kan. Asal dibutuhkan sih, jadi kalian kalau terjun ke dunia marketing, menurut aku sih aman-aman aja. Soal dari udah komunikasi. Iya, betul. Oke, nah ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kesan, pesan, dan kesan JC nih bagi mahasiswa yang akan berkarir di marketing gitu, dari semua jurusan, gimana menurut JC? Kesan dan pesan? Iya, bagi mereka yang ingin masuk marketing. Buat kalian yang mau masuk marketing, menurut aku sih it's worth to try this job. Oke banget sih, jadi marketing itu menurut aku dibandingkan divisi-divisi lain itu sangat fun ya. Jadi nggak cuma kerja doang, ada aspek fun ya. Kalau misalnya contoh di kantor nih, ruangan sebelahku itu ruangan finance. Ruangan finance very boring. Sehari-hari mereka cuma hitung-hitung, sedangkan ruangan marketing itu heboh. Pasti ada suara TikTok, ada suara apa. Pesan aku sih harus selalu bisa adaptasi ya, karena orang marketing pasti harus selalu aware sama tren yang terjadi di sekitar kita. Dan apalagi tren di TikTok itu setiap minggu pasti ganti. Jadi harus bisa adaptasi, harus observe sekitar juga, observe behavior target marketnya gimana, gitu sih.
Oke dah, berarti itu aja untuk interview kita. Terima kasih ya, Ce. Terima kasih ya Kak Niko. Iya, sama-sama. Guys, kita sudah kelar wawancara, akhirnya kita pulang. Walaupun sekitar di sini sekitar 30 menit doang lah. Jauh-jauh dari Wayman ke sini di Citra Raya. Di Malu kenapa jauh banget sini? Biar apa sih nih kalau lu jauh-jauh nih? Pertanyaan. Biar apa sih? Biar apa sih lu pindah sini? Di salah satu lo terus ini. Yes, see you goodbye.